Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai klasifikasi tunanetra. Klasifikasi tunanetra terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada buta total atau blind, yaitu kondisi seseorang yang buta total di mana mereka sama sekali tidak memiliki pengalaman melihat. Yang kedua, kurang melihat atau low vision, dikategorikan untuk tunanetra yang masih memiliki sisa penglihatan. Baik, selanjutnya ada karakteristik tunanetra. Karakteristik tunanetra menurut Mungsong 2009 menyebutkan sebagai berikut. Yang pertama, objek yang berada di jarak dekat maupun jauh hasil penglihatannya menjadi samar-samar. Yang kedua, jangkauan penglihatan sangat terbatas. Yang ketiga, sulit untuk mengklasifikasi warna. Yang keempat, sulit menyesuaikan pada keadaan terhadap terang dan gelap. Yang terakhir, sangat sensitif atau peka terhadap cahaya atau ruang terang atau fotobolik. Selanjutnya ada penyebab tunanetra. Yang pertama ada prenatal, yaitu penyebab ketunanetraan saat bayi masih di dalam kandungan. Yang kedua natal, yaitu penyebab ketunanetraan saat proses kelahiran. Yang terakhir ada postnatal, penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa saat bayi sudah lahir atau setelah bayi lahir. Berikutnya ada pembelajaran pendidikan jasmani adaptif bagi anak tunanetra. Hambatan dan kebutuhan pembelajaran tunanetra terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, hambatan pembelajaran pada tunanetra. Yang kedua, hambatan di dalam lingkup pengalaman. Yang ketiga, hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Yang keempat, hambatan dalam mobilitas. Selanjutnya ada kebutuhan pembelajaran pada peserta didik tunanetra. Yang pertama, membutuhkan pengalaman nyata. Yang kedua, membutuhkan pengalaman yang menyatukan. Yang ketiga, membutuhkan belajar sambil melakukan. Selanjutnya, kebugaran jasmani dan gerak. Itu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada latihan isometrik. Yang kedua, memanjat tali jala yang digantungkan. Yang ketiga, lari di tempat. Yang keempat, sepeda yang berada di tempat. Yang terakhir, lari menempuh jarak tertentu atau memakai treadmill. Baik, yang pertama itu adalah keterampilan dan pola gerak dasar. Nah, jadi dalam keterampilan dan pola gerak dasar ini, yang pertama adalah berbagai gerakan dasar. Nah, jadi dalam gerakan dasar itu ada yang pertama berbaring. Berbaring itu ada beberapa variasi, yaitu berbaring terlentang, berbaring terlungkup, berbaring miring ke kanan, dan berbaring miring ke kiri. Yang kedua itu ada berjalan. Nah, berjalan pun ada variasinya, yaitu berjalan jinjit, berjalan cepat, berjalan di tempat. Dan yang ketiga itu adalah berlari. Nah, berlari ini tidak banyak berbeda dengan berjalan, hanya saja akan lebih cepat dan sampai tujuan dengan gerakan atau sesuatu yang melayang di udara atau agak melompat. Dan yang keempat adalah melompat. Lompatan adalah suatu gerakan mengangkat tubuh dari suatu titik ke titik lain yang lebih jauh atau tinggi dengan ancang-ancang lari cepat atau lambat dengan menumpu satu kaki dan mendarat dengan kaki atau anggota tubuh lainnya dengan keseimbangan yang baik. Dan yang kelima adalah meloncat. Loncatan adalah suatu gerakan mengangkat tubuh dari suatu titik ke titik lain yang lebih jauh atau tinggi dengan ancang-ancang dari cepat atau lambat dengan menumpu dua kaki dan mendarat dengan kaki atau anggota tubuh lainnya dengan keseimbangan yang baik. Dan yang keenam itu adalah melempar, adalah gerakan mengarah suatu benda yang dipegang dengan cara mengayunkan tangan ke arah tertentu. Dan yang ketujuh adalah berjinggat. Nah, ini adalah gerakan meloncat di mana loncatan dilakukan dengan tumpuan satu kaki dan mendarat dengan menggunakan satu kaki yang sama. Dan yang kedelapan adalah menendang, di mana adalah melakukan gerakan mengayunkan kaki dari belakang ke depan dengan mempertimbangkan keseimbangan tubuhnya dalam posisi berdiri. Dan yang kesembilan adalah menangkap, adalah gerakan menerima suatu benda dengan menggunakan kedua tangan. Dan yang kesepuluh adalah memukul, adalah mengayunkan tangan dengan lengan lurus ke arah depan ataupun atas. Selanjutnya adalah keterampilan dan pola gerak dasar anak tunanetra. Yang pertama adalah menyebutkan
mengeratkan bagian-bagian tubuh. Yang kedua, menggerakkan bagian-bagian tubuh secara terpisah. Dan yang ketiga, mengkoordinasi gerakan dua bagian tubuh seperti gerakan menggeser kaki ke samping. Dan yang keempat, merangsang ukuran dari bagian tubuh. Tunanetra membedakan bentuk bagian dari anggota badan melalui perabaan, contohnya seperti perbedaan ukuran bagian badan. Dan yang kelima itu adalah melatih keseimbangan dengan cara memelihara keseimbangan di atas balok keseimbangan yang rendah. Baik, selanjutnya adalah aktivitas individu dan kelompok. Nah, jadi menurut Friends dan Jansma memberikan beberapa pedoman untuk mengadaptasi permainan agar peserta didik berpenglihatan terbatas dapat diambil bagian secara aman dan sukses, yaitu dengan cara yang pertama adalah tempatkan alat yang berbunyi dalam bola, pada gawang, dalam keranjang, dan pada tempat hinggap. Gunakan formasi rantai. Dan yang ketiga, aktivitas dimulai dari tempat yang tetap. Dan yang keempat, memanfaatkan keadaan permukaan tempat bermain untuk menyatakan batasan lapangan permainan dan daerah luar batas permainan. Dan yang kelima, ubah susunan tekstur dari alat. Dan yang keenam, gunakan dinding yang telah dilapisi atau ditutup dengan bahan yang lunak. Yang ketujuh, gunakan peluit, memanggil atau meneriaki nama. Dan yang kedelapan, ukuran lapangan permainan diperkecil. Yang kesembilan, batasi jumlah peserta dari kedua tim. Dan yang kesepuluh, bermain dengan gerakan lambat bila memperkenalkan permainan baru. Yang kesebelas, gunakan bau sebagai tanda dalam situasi tertentu. Dan yang kedua belas, beritahu pemain yang lain bila seseorang pemain meninggalkan lapangan atau daerah permainan. Selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan guru dalam memberikan pengajaran pendidikan jasmani adaptif bagi peserta didik tunanetra. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah kelas atau lokasi pembimbing tunanetra berlangsung. Dan yang kedua itu adalah program pembimbingan dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik. Dan yang ketiga itu adalah rancangan program individu. Dan yang kelima adalah tim ahli yang lain yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan program pembelajaran bagi tunanetra. Dan yang keenam itu adalah layanan dalam pembelajaran tunanetra perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, tingkat kelainan, dan kemampuan tunanetra. Baik, selanjutnya di sini mengenai profil anak. Nah, jadi pada profil anak ini ada identitas anak. Nama adalah Galih Putra Abimanyu. Jenis kelamin adalah laki-laki. Tempat tanggal lahir yaitu Wayun 13 April 2010, kelas 5 SD. Alamat Jalan Golf Wengga, Jalan 4, Landasan Ulin. Status anak ke-1 dari satu saudara atau anak pertama, anak tunggal. Status kandung, kondisi umum, dapat melihat jarak 1 meter dan dapat melihat warna dengan jarak dekat. Sekarang Galih ini bersekolah di SLB 3 Negeri Martapura. Analisis hasil identifikasi. Jadi Galih Putra Abimanyu ini adalah anak yang berusia 11 tahun yang bisa disebut juga dengan Galih, yang bersekolah di SLBA 3 Negeri Martapura dengan sekarang duduk di bangku kelas 5 SD. Nah, jadi dari hasil observasi ini menunjukkan kesulitan yang dialami oleh Galih ini. Menurut orang tuanya sendiri, anak terkadang masih dapat melihat, tetapi harus dengan jarak yang dekat, yaitu sekitar 1 cm, baru anak akan dapat melihat. Galih sering mengedipkan matanya. Menurut informasi orang tua dan guru juga, saat berjalan Galih ini masih bisa tersandung benda-benda atau menabrak orang ketika Galih berada pada lingkungan yang baru. Tapi jika Galih ini berada di lingkungan rumahnya, di lingkungan yang dia sudah kenal, Galih tidak jarang tersandung. Saat melihat sesuatu seperti melihat handphone, untuk menonton YouTube atau menonton TV, harus melihat dengan jarak yang sangat dekat. Bagian bola mata yang hitam pada mata Galih ini berwarna keruh. Kerusakan mata nyata pada kedua bola mata terlihat dengan jelas. Galih juga mengalami kesulitan dalam mengambil suatu benda-benda yang kecil.
Gali juga kesulitan dalam menulis. Saat menulis, Gali harus dengan jarak yang dekat antara buku dan mata Gali. Gali juga bisa menulis tanpa sulit untuk menulis karena dia di sekolah menggunakan braille. Jadi untuk menulis dalam bentuk huruf itu kesulitan. Selain itu juga Gali melihat jari itu agak kesulitan, jadi berhitung menggunakan jari tangan itu sulit. Gali mengalami kesulitan juga mengerjakan sesuatu dengan menggunakan penglihatannya. Gali dapat melihat potongan kecil pada permukaan yang kontraks dan tidak kontraks. Gali dapat membedakan uang kertas, mana uang 2000 dan mana uang yang 5000. Jadi dari kesimpulan itu dapat disimpulkan bahwa Gali ini adalah anak yang memiliki hambatan tunanetra dengan kategori low vision. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai asesmen. Berdasarkan observasi yang dilakukan dalam hal gerak, Gali sudah hampir menguasai beberapa indikator. Hanya saja ada beberapa indikator yang masih anak belum mampu, seperti berlari dengan intensitas sedang maupun cepat, serta berlari secara mandiri. Nah, dalam mobilitas anak juga belum mampu dalam pergi ke sekolah dengan mandiri. Nah, oleh karena itu, kebutuhan yang dibutuhkan Gali adalah latihan berlari untuk memaksimalkan gerak lokomotornya. Selanjutnya adalah rancangan olahraga permainan bagi tunanetra kategori low vision. Baiklah, yang pertama yaitu deskripsi kondisi anak. Untuk subjek dalam pelaksanaan penjasa adaptif ini adalah Gali Putra Abimanyu, yang dimana anak bersekolah di SLBA 3 Martapura. Gali saat ini sedang duduk di kelas 5, mengalami hambatan penglihatan kategori low vision. Anak yang kami observasi memiliki kondisi yang terhambat pada indera penglihatannya saja, dan untuk hambatannya adalah low vision, yang dimana anak masih memiliki sisa-sisa penglihatannya walaupun sedikit. Nah, Gali memiliki ketertarikan pada bidang olahraga, dibuktikan dengan kemampuannya dalam mengikuti perlombaan lempar bola kasti yang mana mendapatkan juara 2 tingkat kabupaten. Kemampuan motorik Gali pun cukup bagus dilihat dari kemampuan Gali dalam melakukan mobilitas dan gerak. Selanjutnya adalah bentuk adaptasi olahraga permainan terhadap kondisi anak. Nah, bentuk adaptasi olahraga permainan terhadap kondisi anak adalah olahraga yang kami adaptasi ini menggabungkan unsur gerak lokomotor dan manipulatif, di mana anak akan berlari dengan mengikuti tali. Kemudian setelah sampai, anak disuruh melempar bola ke dalam wadah yang mana di dekat wadah tersebut ada satu orang yang membunyikan suatu bunyi-bunyian untuk menarik respon anak. Pada dasarnya, olahraga adaptif yang kami buat ini adalah untuk melatih gerak lokomotor anak, terutama berlari. Selain itu juga melatih indera pendengaran anak agar lebih peka dan meningkatkan kemampuan melempar anak. Selanjutnya adalah olahraga permainan bagi anak tunanetra kategori low vision. Yaitu, yang pertama yaitu nama olahraga permainan yaitu lari parsia, yang mana kepanjangannya adalah lari lempar ceria low vision. Kemudian selanjutnya tujuan olahraga permainan. Tujuan dari olahraga permainan ini ialah untuk melatih kelincahan berlari pada anak pada saat bermain lari parsia, serta untuk membuat meningkatkan stamina pada anak. Kemudian selanjutnya yaitu manfaat olahraga permainan. Manfaat dari olahraga ini ialah untuk menjadikan badan lebih sehat, menjadikan permainan ini sebagai tempat untuk bersosialisasi teman-teman netra, dan menjadikan anak menjadi lebih kuat dalam berjalan dan berlari. Selanjutnya yaitu media olahraga permainan. Pada media olahraga lari parsia ini membutuhkan beberapa media untuk dapat mendukung olahraga permainan. Yaitu media yang digunakan adalah bola kecil. Selain bola, untuk menunjang olahraga permainan ini yaitu tali rapia, di mana tali rapia ini digunakan untuk menjadi pembatas dan pegangan anak saat berlari untuk mengurangi resiko terjatuh saat anak melakukan lari parsia. Selain itu ada kardus atau tempat wadah yang digunakan untuk sebagai wadah bola. Kemudian selain kardus, tali rapia, dan bola, ada juga botol yang berisikan batu kecil yang dimana digunakan sebagai pembunyi untuk anak dapat mengetahui di mana keberadaan kardus atau tempat bola yang harus dimasukkan oleh anak.
Dan yang terakhir adalah peluit di mana digunakan sebagai tanda mulainya permainan. Selanjutnya yaitu peraturan permainan. Permainan ini memanfaatkan indera pendengaran dan indera peraba anak. Peraturan permainan lari parsia ini adalah yang pertama, pemain tidak boleh berlari keluar dari lintasan. Yang kedua, pemain harus berpegangan tali saat bermain, tidak boleh dilepaskan. Yang ketiga, pemain harus dapat mengumpulkan sebanyak-banyaknya bola. Yang keempat, pemain harus memasukkan bola ke dalam tempat atau kardus yang sudah disediakan. Yang kelima, pemain hanya boleh membawa satu bola saat berlari. Yang keenam, pemain berlari sampai garis yang ditentukan. Yang ketujuh, pemain tidak boleh melemparkan bola sebelum sampai garis yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah cara olahraga permainan. Yang pertama yaitu para pemain bersiap dan masuk ke dalam lintasan. Yang kedua, peluit dibunyikan oleh guru yang berarti permainan dimulai. Yang ketiga yaitu pemain mengambil bola. Yang keempat, pemain berlari membawa bola menggunakan salah satu tangan dan tangan salah satunya memegang tali. Selanjutnya pemain berlari menuju dan sampai garis tali yang melintang di lintasan lari. Selanjutnya, pemain mendengarkan suara bunyi yang menandakan keberadaan kotak atau kardus. Selanjutnya, pemain melemparkan bola ke arah kardus. Selanjutnya, setelah melemparkan bola ke dalam kardus, pemain berlari kembali ke tempat pengambilan bola baru yang akan dimasukkan lagi ke dalam kardus. Kita akan mulai memasuki permainan lempar ceria. Jadi ini ada bola. Nanti Anissa masuk ke sini. Ibu. Nah sekarang coba Anissa berlari sambil memegang tali pembatasnya. Ya, baik Ibu. Nah, sekarang dengarkan instruksi dari suaranya. Lemparkan.